Kalian sadar nggak sih kalau IKN di akhir tahun ini tuh terasa gacor loh? Setuju nggak? Iya, kan di tanggal 25 kemarin itu ramai sekali pada berdatangan ke kawasan IKN. Tapi lagi-lagi ya, ada aja ya komentar-komentar miring yang berdatangan juga ternyata. Masih sama saya Dian Rana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Seperti biasa, sebelum lanjut kita pantun dulu ya kan. Ke taman pagi embun terasa, langit cerah membuka mata. Kalau suka jangan banyak kata. Lihat ini fakta Nusantara. Setuju nggak teman-teman? Oke teman-teman semua, saya akan ngajak teman-teman lagi untuk melihat ke kawasan ya. Saat ini ke kawasan Bundaran dulu, nanti kita ke Plaza Bhinneka, berakhir nanti di Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara. Dan lihat ini teman-teman semua ya, Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat. Di pagi hari ini terlihat ya cantik sekali dengan air mancurnya yang aktif, apalagi kalau malam ya teman-teman semua ya, kalau malam itu warna-warninya terpancar ya, bukan fata morgana dan nyata loh ya di kawasan ini. Jadi teman-teman semua, saat ini tuh di kawasan IKN ya di akhir tahun ini benar-benar terasa berbeda gitu ya. Yang saya bilang itu tadi ya, terasa gacor gitu kan. Karena gini loh, banyak sekali hal-hal baru yang saya temukan gitu di kawasan ini, meskipun saya hampir setiap hari ya di sini, tapi tetap aja gitu takjub gitu teman-teman. Ini saya coba ya putarin dulu di Bundaran Sumbu Barat seperti teman-teman minta kemarin, Bang coba agak lamain dong di bundarannya. Oke, ini kita agak lamain dikit ya. Kita lihat bagaimana lalu lalang kendaraan, terus juga air mancurnya menyala ya kan. Terus juga di depan sana itu kan ada, nanti kita lihat Plaza Bhinneka yang sudah dipasang patung pahlawan kan. Lagi-lagi itu kemarin dinyinyirin, tapi nggak apa-apa lah ya, kita abaikan aja itu nyinyiran-nyinyiran kayak gitu. Karena lagi-lagi ya, patung pahlawan yang ditempatkan di titik nol menurut saya itu wajar dan juga memang harus ya, karena itu kan menjadi sebuah titik sejarah ya, titik sejarah. Karena kan gedung-gedung yang ada di kawasan inti Nusantara itu menarik atau jaraknya dari titik nol ini gitu, dan ini kan menjadi simbol sejarah peradaban baru Indonesia. Setuju nggak teman-teman? Dan ini dia ya kondisi terbaru jalan dari arah Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi barat menuju ke arah Bundaran Sumbu Kebangsaan sisi timur. Dan di depan sana ada titik nol Nusantara, tugu titik nol Nusantara, ada patung pahlawan dan juga itu ya tugu-tugu totem yang ada di sekitar Plaza Bhinneka. Nah kalau kita lihat teman-teman semua di kawasan ini ya, memang untuk dari arah jalan ya, dari jalan-jalan itu belum ada ini ya, belum ada kayak semacam terusannya, sehingga masih belum ada akses menuju ke titik nol dari arah jalan ini. Jadi sementara untuk masuk ke arah titik nol itu dari arah Swiss Hotel Nusantara atau dari sini ya, dari arah Telkom, dari arah sebelah Telkom sebelah sini ini. Jadi situ untuk pintu masuknya kalau saat ini. Dan kalau kita lihat di sekitaran sini juga sudah ditumbuhi atau ditanamin ya pohon-pohon. Jadi kan kalau kita lihat ada beberapa kunjungan ke kawasan ini itu melakukan penanaman pohon di kawasan ini. Ya lama-kelamaan itu akan menjadikan kawasan ini rimbun. Setuju nggak? Nah ini dia ya untuk susur hutannya di kawasan Plaza Bhinneka yang tembus sampai ke Taman Kusuma Bangsa tuh di depan sana. Nah ini kan juga kalau kita lihat kan Plaza Bhinneka ya itu dikelilingi juga dengan beberapa embung atau kolam retensi ya kan. Sama dengan yang ada di Plaza Seremoni. Nah bedanya kalau di Plaza Seremoni kan itu embungnya satu gitu kan. Kalau di sini ada dua nih embungnya itu ya kan, dekat dengan Jalan Sumbu Barat dan juga Sumbu Timur. Dan ini kondisi terbaru untuk pembangunan jalan ya, jalan tembusan dari arah Jalan Sumbu Barat sampai ke Jalan Sumbu Timur teman-teman semua. Dan di depan kita itu Taman Kusuma Bangsa ya. Pokoknya kita doakan semua berjalan lancar. Ini bentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025 ya. Buat teman-teman semua terima kasih banyak ya, lagi-lagi ternyata kita bisa melalui tahun 2025 ya dengan tenang, dengan sukacita gitu ya. Kemarin juga kita melihat bagaimana ya keramaian-keramaian yang terjadi di kawasan ini. Beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti lari ya kan. Acara lari aja berapa kali kan, terus juga acara konser. Nah semoga aja ya di tahun 2025 itu saya berharap kawasan ibu kota Nusantara itu lebih lagi dengan kegiatan-kegiatan yang baru. Apalagi kan kawasan ini kalau kita lihat sudah banyak yang bisa kalian kunjungi nih ya.
di kawasan IKN ini mungkin ya saat ini kalau waktu itu kalian hanya bisa 1 hari atau mungkin 1 hari kalian bisa tembus lah semuanya gitu ya kalian kunjungi. Kalau sekarang nampaknya kurang deh ya kalau cuma 1 hari, ya kan? Karena kalau cuma 1 hari ya paling kalian berada di sekitar sini aja, sekitar KIPP gitu. Kok KIPP sih? Sekitar istana kan, Plaza Bhinneka dan lain-lain. Tapi kalian belum ke lokasi-lokasi lainnya nih yang ada di IKN gitu. Dan di bawah kita teman-teman semua ini Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Nah ini kan juga sudah ada di bawah kita itu ya, depannya Swiss Hotel Nusantara. Itu kan informasinya ada halte ya, adalah halte yang berada di dekat dengan titik nol Nusantara. Nah ini ya kondisi terbarunya. Dan kebetulan juga ya di depan kita kan ada bundaran nih. Bundaran ini teman-teman semua yang belum tahu ya, ini saya kasih tahu lagi. Mungkin kalau yang sudah sering nonton ini informasinya berulang, tapi nggak apa-apa lah ya. Anggap aja kalian merefresh aja gitu. Nah ini ya di bundaran ini teman-teman semua, ini kan banyak pohon-pohon yang sudah tumbuh ya, yang sudah ditanam dan tumbuh. Nah kalau kalian berada di situ cobain deh, kalau kalian berada di KIPP atau IKN, kalian tuh kesini nih jalan kaki nih di bundaran ini. Itu banyak suara hewan-hewan hutan gitu loh teman-teman, kayak berasa kita itu di dunia lain di situ. Cobain deh ya, yang udah pernah ke situ coba ceritain dong pengalamannya ya. Gimana perasaan kalian saat berada di situ? Saat berada di situ pada saat mungkin di siang hari ya, jam-jam 11 atau jam-jam 12 kalian di situ rasain deh ya, sejuk, dingin gitu. Pokoknya cakep di kawasan itu. Nah ini dia teman-teman semua, kita akan coba ya lanjut ke arah Masjid Nusantara dan juga Basilika Nusantara. Ini jalan aksesnya, kemarin ditanya bang kalau ke masjid itu lewat mana sih, kok kita nggak tahu ya waktu pada saat ke IKN. Nah itu karena kan masjid ini kan di depannya titik nol Nusantara ya, dari kantor OIKN itu ada jalan akses seperti ini. Memang kalau kita lihat ya belum dikerjakan semua karena masih proses pembangunan jalanan juga kan nih ya kan, jalanannya masih kanan dan kiri, masih yang di kanan yang sudah dicor, yang kiri itu masih dalam tahap pembangunan lagi. Jadi kita doakan di tahun 2026 ya pada saat sholat Id itu bisa diakses dengan baik ya di kawasan ini. Kalau kita lihat ya, ini jalanan yang di sebelah kanan udah bisa diakses dengan baik sih, karena kan udah cor bukan tanah lagi gitu ya kan teman-teman. Dan ya lagi-lagi ya di tahun 2026 pada saat sholat Id kayaknya akan menjadi sebuah momentum sejarah nih ya kalau menurut saya. Nggak tahu ya kalau menurut kalian gitu loh. Karena kan biasanya gitu, mana bisa sejarah gini. Ya memang sekarang memang belum jadi sejarah karena kan kita masih hidup. Nah nanti kalau kita udah nggak ada, kita udah digantikan sama orang-orang baru ya kan, ya itu menjadi sejarah gitu. Apa yang sedang dibangun saat ini menjadi sejarah di masa depan. Ya sekarang belum jadi sejarah karena kita masih hidup. Gimana menjadi sejarah ya kan. Tapi pada saat kita sudah berganti orang, nantinya kita sudah nggak ada nih di dunia ini, ya mungkin apa yang kita lihat saat ini menjadi sejarah. Setuju nggak teman-teman semua? Ya kemarin juga saya itu agak ini ya, agak jengkel gitu. Banyak sekali komentar-komentar yang menyerang saya dengan seakan-akan IKN ini mangkrak gitu, nggak dibutuhkan atau nggak dipedulikan gitu ya. Yang bilang Pak Presiden aja nggak kesana gitu. Padahal kan Wapres sudah kesini gitu, itu kan sama aja. Wapres kan perpanjangan tangan dari Presiden. Kenapa sih harus dikait-kaitkan gitu dengan kehadiran Presiden gitu? Meskipun Pak Presiden belum kesini tapi progresnya jalan terus, ya sama aja kan, itu juga baik. Gimana menurut kalian? Dan ini teman-teman semua ya untuk Masjid Nusantara, ya kan? Gimana? Udah terlihat ya bagaimana bentuknya nanti, kan informasinya di sekitaran masjid ini kan air ya, kayak air embung gitu kan, atau kolam retensi, jadi dipenuhi air. Nah sehingga jembatan-jembatan itu nantinya akan terlihat seakan-akan ini tuh melayang gitu di atas air bangunan masjid ini. Cakep loh. Saya sudah bayangin sih gitu, meskipun sekarang masih tanah gitu ya, masih ada sawit-sawit, tapi saya sudah coba hilangin itu sawit-sawit sama tanah jadi air gitu kan. Kayak di mana tuh, di Bandung ya, ada kan masjid yang di Bandung itu juga sama kan, air gitu kan. Nah saya tuh bayangin ini seperti itu. Nah ini dia teman-teman semua ya untuk di bagian kubahnya ya. Kita akan coba lihat bagian kubahnya di Masjid Nusantara lebih dekat. Memang sih mungkin udah sering lah ya kita melihat lebih dekat, cuma tetap aja ya saya setiap meliput di kawasan ini, di kawasan Masjid Nusantara, saya tuh terasa terharu gitu loh teman-teman ya, merasa terharu karena dulu tuh di kawasan ini kan waktu pada saat saya pertama kali kesini itu tuh benar-benar kayak ini gimana sih nantinya gitu kan. Tapi ternyata jadi seperti ini, cantik loh. Belum jadi aja udah seperti ini, apalagi kalau semua sesuai desain itu kan. Ada air-air di sininya nih ya. Kolam retensinya udah terbentuk
dengan mungkin nantinya ada bunga-bunga teratai di situ ya kan. Terus ada air mancur yang kayak di mana itu? Di Sumbu lagi. Di ini ya di Embung MBH ya kan, ada kan air mancurnya. Nah, kalau di situ ditaruh juga di sini ya di sekitar masjid gitu ya. Ih cakep bener loh, apalagi kalau kita libur malam. Ya semoga ya itu terlaksana dan saya masih sehat, kita semua masih sehat, kita bisa menyaksikan nih ya bagaimana nantinya di kawasan ini setelah jadi 100%. Setuju nggak? Aminkan dong, amin. Nah ini kita lanjut ke area Basilika Nusantara. Ini kondisi terbarunya teman-teman semua di akhir tahun 2025. Lagi-lagi ya, kita sama-sama terpukau dengan kehadiran dua tempat ibadah ini. Setuju nggak? Karena gini ya, ini menjadi simbol toleransi yang ada di Indonesia nantinya. Salah satunya yaitu ini ya, masjid dan juga Basilika Nusantara serta bangunan ibadah lainnya nantinya akan dibangun di sini kan. Jadi di kawasan itu satu komplek ini akan ada jadi tempat ibadah gitu di kawasan ibu kota Nusantara. Cakep nggak tuh? Cakep dong ya, keren ya. Intinya yang lebih keren adalah siapa? Ya para pekerja ya, para pekerja yang selalu bahu membahu ya, menjaga keselamatan itu yang terpenting, ya kan? Dan ini dia teman-teman semua untuk pantauan kita hari ini di kawasan Masjid Nusantara, Basilika Nusantara dan juga Bundaran Sumbu Kebangsaan Sisi Barat. Saya Dirana ya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan ya. Kemarin ada minta siaran langsung, kapan ya sih kita siaran langsung? Oke, nanti ya kita akan coba jadwalkan untuk siaran langsung untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.